Titipkan kepada kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita cari obat. Allah bukan sedang nyuruh kita ikhtiar ke sana kemari. Enggak. Allah titipkan kepada kita penyakit, kalau berpesan untuk kita tobat. Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Bahkan disindir dengan kalimat yang sangat lembut. Bahkan rasa sakitnya tertusuk duri, penyebabnya adalah dosa. Apalagi sakit asam lambung, saraf kejepit, rasa sakitnya vertigo, rasa sakitnya sakit jantung, rasa sakitnya batu empedu, rasa sakitnya pencernaan. Rasa sakitnya tertusuk duri saja, dosa penyebabnya. Ada orang, enggak kok, sakit saya bukan gara-gara dosa, sakit saya gara-gara kepleset, sakit saya gara-gara kecelakaan, sakit saya gara-gara keturunan. Gimana mau sembuh kalau masih berpikir seperti itu? Makanya menuju kewarasan itu hanya orang-orang pilihan. Ya, Allah memberi cahayanya bagi orang-orang yang Ia kehendaki. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 35. Hanya orang-orang pilihan yang akan menyadari kesalahannya. Karena udah dikasih peringatan, udah ditegur dengan berbagai macam teguran, gak sadar-sadar. Berarti itu namanya orang gak waras. Karena orang waras itu akan melahirkan kesadaran. Orang ditegur oleh Allah nggak sadar-sadar, tetap aja ngelakuin dosa. Berarti itu orang yang nggak waras. Orang yang nggak waras. Itulah kenapa yang Allah panggil, ya ayuhal nafsul mutmainah. Yang dipanggil adalah jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang sadar akan kesalahannya, sadar akan dosanya. Yang nggak tenang nggak dipanggil sama Allah. Terus diapain? Diumbar, teman-teman. Apa yang Allah firmankan dalam hadis qudsi? Silakan cari Tuhan selain aku, silakan keluar dari kolong langitku. Tuh, bagi orang-orang yang tidak mau mengakui kesalahannya. Silakan cari Tuhan selain aku, silakan keluar dari kolong langitku. Nanti dampaknya di akhirat apa? Tidak akan diberikan tempat di akhirat. Tidak akan disapa oleh Allah, tidak akan diperhatikan oleh Allah, dan tidak akan disucikan oleh Allah. Ia hidup dalam sebuah azab yang dibalut dengan kebahagiaan. Namanya adalah istidraj. Naudzubillah. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu. Allah senantiasa karuniakan hati yang lembut, hati yang sadar, hati yang waras, untuk bisa senantiasa merasa dan mengakui bahwasanya kita adalah sang pendosa yang berlumuran dengan dosa. Karena Allah mencintai sang pendosa yang mengakui kesalahannya lalu ia bertobat, daripada orang soleh, orang alim yang tidak mengakui kesalahannya. Merasa dirinya nggak punya salah. Lah, soleh belum, alim belum, merasa nggak punya dosa. Dah selebet orang-orang kayak gitu mada. Ya. Allah mencintai pendosa yang mengakui kesalahannya lalu ia bertobat, daripada orang soleh, orang alim yang merasa dirinya nggak punya salah. Lah ini ada orang soleh kagak, alim kagak, merasa dirinya nggak punya salah. Dah. Orang danta, orang seperti itu, selebet aja orang-orang kayak gitu tuh. Ya, kan kadang suka lucu ya teman-teman ya. Suka lucu gitu. Allah mencintai pendosa yang mengakui kesalahannya lalu ia bertobat, daripada orang soleh, orang alim yang merasa dirinya nggak punya salah. Lah ini yang lucu lagi, soleh kagak, alim kagak, nggak merasa dirinya punya salah. Gimana nggak berangsak hidup dunia akhiratnya? Nah, kewarasan itu penting. Yuk, bismillah. Semoga room ini menjadi gerbang untuk kita menjadi orang-orang yang waras. Bismillah, siap waras? Bismillah teman-teman, siap waras? Insya Allah siap waras? Gitu. Bismillah, insya Allah siap waras. Solusi buat yang datang bulan terus jadi sedih nggak bisa sholat, nggak apa-apa. Kalau udah lebih dari lebih dari 2 minggu kok masih datang bulan, nggak apa-apa, boleh kok sholat. Ya, sob, jika teman-teman memiliki penyakit itu, ya, jika teman-teman memiliki penyakit itu, 1, kurangi kecintaan berlebih. Ya, penyakit yang ada di wilayah itu disebutnya wilayah Nabi Lut. Lihat kisahnya dalam Al-Quran. Nabi Lut, kisahnya dalam Al-Quran, menghadapi kaum yang memiliki kecintaan berlebih. Maka siapapun di antara kita, ketika memiliki kecintaan berlebih, pasti akan punya masalah di wilayah itu.
kecintaan berlebih kepada harta bendanya, kecintaan berlebih kepada keluarganya, kecintaan berlebih pada tahtanya, kepada pasangannya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, kecintaan berlebih kepada binatang peliharaannya. Itu akan menjadi penyakit-penyakit itu, teman-teman. Kecintaan berlebih itu gimana sih? Contoh, ngefan kepada seseorang berlebihan. Contoh, ini ada contoh. Kecintaan berlebih kepada harta, takut hartanya berkurang. Misal, kecintaan berlebih kepada tahta, selalu merasa ingin dihargai, ingin diakui posisinya. Posisinya sebagai istri, pengen dihargai sebagai istri. Posisinya sebagai suami, pengen dihargai sebagai suami. Posisinya sebagai orang tua, pengen dihargai sebagai orang tua. Posisinya sebagai menantu, pengen dihargai sebagai menantu. Nah, itu kecintaan berlebih. Hati-hati, akan muncul penyakit pada wilayah itu. Ya. Waalaikumsalam Bunda Nana. Nah, akan muncul penyakit pada wilayah itu. Maka apa? Memohon ampunan kepada Allah akan kecintaan berlebih. Itulah gerbang utamanya untuk sembuh. Kemudian setelah itu lakukan terapi yang namanya terapi duduk. Adanya terkena hal seperti itu boleh jadi ada penebalan dinding rahim. Ya, salah satu terapinya lakukan terapi duduk. Bagaimana cara melakukan terapi duduk? Silakan keluar dari room ini, cari di bendahara lagi. Cari di beranda, tulis di pencarian terapi duduk Ibnu Sina. Nah, nanti di situ ada muncul tuh saya banyak video-videonya sedang mempraktekkan tutorial terapi duduk. Nah, nanti praktekin aja. Saya tanya teman-teman yang istiqomah, teman-teman yang udah mempraktekkan terapi duduk, teman-teman yang sudah mempraktekkan terapi duduk, sok saya tanya teman-teman, yang headnya udah lancar ada, yang headnya udah nggak sakit lagi ada, yang miomnya makin mengecil ada, kistanya makin mengecil ada, keputihan bau gatalnya udah sembuh ada, kemudian yang headnya udah nggak sakit lagi ada, kemudian apa ISK, kandung kemih, turun peranakan dan lain sebagainya yang sekarang udah mulai sembuh ada. Ada teman-teman? Banyak ya? Banyak. Makanya silakan bagi teman-teman yang memiliki penyakit seperti itu, pertama, akui kesalahan kita dari kecintaan berlebih. Akui dosa-dosa kita, mohon ampun kepada Allah akan adanya kecintaan berlebih, baik pada harta, tahta, keluarga, pasangan, anak, orang tua, binatang peliharaan dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian lakukan terapi duduk rutin. Rutin aja praktekin terapi duduk. Sok, praktekin rutin. Begitu. Ambeien juga sembuh, alhamdulillah. Apa ini? Ya, ambeien sembuh juga banyak ya, alhamdulillah. Alhamdulillah saya udah sejak tahu terapi duduk, alhamdulillah. Saudara ada yang gak bangun-bangun, sudah dikasih tahu terapi duduk, sekarang mulai bangun, alhamdulillah. Dan memang terapi duduk mah, masya Allah dah, bikin para suami jadi on fire. Saya sedang melakukan terapi guling karena saraf kejepit. Bismillah, semoga lewat perantara terapinya dengan jalan kesadaran akan kesalahan dan dosanya, semoga menjadikan asbab Allah ridho mengkaruniakan kesembuhan, disempurnakan kembali sel-sel tulangnya, sendinya, syaraf-syarafnya, seluruh organ dalam tubuhnya, tulang-tulang pada pinggangnya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan tuh banyak. Ya, segala penyakit yang ada di tenggorokan, baik itu radang tenggorokan, baik itu gandongan, baik itu kelenjar getah bening, baik itu tiroid, apapun penyakit yang ada di tenggorokan, batuk dan lain sebagainya. Tenggorokan atau leher itu adalah batas antara dunia dan akhirat. Leher disebutnya wilayah Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah simbol daripada anak yang soleh. Adanya kita di dunia, kita dilahirkan oleh orang tua kita. Adanya kita di akhirat, kita meninggalkan warisan, yaitu anak keturunan kita. Siapapun yang memiliki penyakit pada lehernya disebabkan karena adanya ucapan yang melukai hati orang tuanya. Adanya ucapan yang melukai hati anaknya. Baik itu perilaku, perbuatan, sikapnya, melukai orang tuanya, melukai hati anaknya. Itu bisa jadi penyebabnya. Yang paling berbahaya adalah ucapannya, sikapnya, perilakunya, perbuatannya. Berkata-kata buruk kepada Allah. Ketika kenyataan tak seindah harapan, lalu ia merasa Allah tidak adil,
lalu ia merasa Allah tidak baik, ia merasa Allah gak sayang dan lain sebagainya. Teman-teman pernah nggak ngalamin fase itu? Ketika kenyataan tak seindah harapan, ingin mengakhiri hidup, atau mungkin merasa Allah tidak ada, merasa Allah tidak adil, merasa Allah tidak sayang, merasa menyesal melakukan kebaikan. Hati-hati. Orang yang memiliki rasa seperti itu akan muncul penyakit yang sulit sembuh di daerah leher. Salah satunya adalah benjolan atau kelenjar getah bening. Yuk, ada nggak teman-teman yang terkena penyakit kelenjar getah bening? Ingat kembali adanya adanya sikap, perilaku, perbuatan, ucapan yang tidak terima dengan catatan takdir, lalu ia menentang Allah. Hati-hati. Ya. Tuh. Lantas bagaimana solusinya orang-orang yang terkena penyakit di leher, apapun jenis penyakitnya? Yang pertama, minta maaf kepada orang tua. Yang kedua, minta maaf kepada anak kalau udah punya anak. Barokallah Diana itu apa? Diana atau dan ya, jadi minta maaf kepada orang tua, minta maaf kepada anak. Memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni ya Allah segala dosa-dosa yang pernah hamba lakukan, baik ucapan, perilaku, perbuatan yang hamba lakukan kepada orang tua hamba maupun kepada anak hamba. Nah, setelah memohon ampun kepada Allah, baru lakukan ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Satu, bisa dengan cara minum air hangat dikasih garam kasar atau garam Himalaya. Yang kedua, bisa makan nanas. Yang ketiga, bisa minum madu. Tuh, itu silahkan diikhtiarkan itu. Karena makan nanas itu sangat baik untuk tenggorokan, teman-teman. Sangat baik. Segala penyakit-penyakit yang ada di tenggorokan, itu dengan kita konsumsi nanas itu cepat sembuhnya. Selamat beraktivitas. Gitu ya teman-teman ya. Itulah jalan sembuh yang berkah, sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Ingatlah saudaraku, Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita cari obat, Allah bukan sedang nyuruh kita ikhtiar ke sana kemari, melainkan Allah berpesan kepada kita untuk taubat. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu jelas sekali. Ya, maka bagi teman-teman yang selama ini belum terbuka kesadarannya, belum terbuka pola pikirnya, yuk renungkan teman-teman. Ketika kita punya rumah, atapnya rusak, otomatis ketika hujan jadi bocor. Kalau kita punya atap yang bocor, kira-kira langkah apa yang harus kita lakukan? Apakah hanya sibuk cari ember, cari baskom? Atau hanya sibuk membereskan di bawahnya supaya nggak kena bocor? Kira-kira langkah apa yang harus kita lakukan? Ketika kita hanya sibuk cari ember, sibuk cari baskom, apakah bocornya sembuh? Saya tanya teman-teman, ketika kita punya rumah, atapnya bocor, kalau kita hanya sibuk cari ember, cari baskom, apakah bocornya sembuh? Enggak kan? Tapi adanya ember dan baskom bisa mengurangi supaya tidak berantakan kemana-mana. Itu teman-teman. Ya, adanya ember dan baskom bisa mengurangi supaya airnya tidak berantakan kemana-mana. Tapi tidak menyembuhkan. Begitupun kalau kita dititipi sakit hanya sibuk cari obat, boleh jadi seakan-akan sakitnya berkurang, namun tidak menyembuhkan teman-teman. Ketika atap kita bocor, otomatis lantai jadi basah, kena sofa jadi jebol. Kalau kita setiap hari hanya mengeluhkan sofa basah, sofa jebol, lantai basah, apakah sembuh bocornya? Enggak kan? Apakah sembuh bocornya? Enggak. Kalau kita hanya mengandalkan ngeluh setiap hari, sofanya jebol gara-gara atap yang bocor, lantai basah terus gara-gara atap yang bocor, apakah sembuh bocornya? Enggak, teman-teman. Begitupun diri kita, kalau hanya sebatas mengeluh dengan penyakit kita, sebatas mengeluh dengan rasa sensasi yang ada, apakah menyembuhkan? Enggak. Maka barang siapa yang ingin sembuh dari penyakitnya, bukan sibuk mencari obatnya, namun sibuklah perbaiki penyebabnya. Apa sih penyebabnya? Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Berarti penyebab sakit dalam tubuh kita, penyebab utamanya adalah dosa. Gerbang daripada dosa adalah sifat, perilaku, perbuatan kita. Maka barang siapa yang waras, barang siapa yang sadar mengakui kesalahannya, sifatnya, perilakunya, perbuatannya, dia segera perbaiki. Ketika ia segera memperbaiki, inilah langkah utama untuk sembuh. Karena jelas teman-teman, sembuh bukan milik obat, bukan milik dokter,
bukan milik rumah sakit, bukan milik ustadz, bukan milik kiai, bukan milik ajengan, bukan milik orang pinter, bukan milik tabib, bukan milik herbal, bukan milik terapi. Bukan. Sembuh itu milik Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Allah yang maha menyembuhkan, Allah yang maha memberi pertolongan, Allah yang maha mengobati. Sekarang saya tanya, Allah maha segala-galanya. Allah ada di mana? Allah berfirman, aku dekat, sedekat urat nadimu. Kenapa ada Allah yang maha dekat, maha segala-galanya, kenapa nggak didekatin dulu? Malah sibuk ikhtiar ke sana kemari, yang nggak bisa ngasih jaminan sembuh. Ayo, mulai dibuka pola pikirnya, mulai ditumbuhkan kewarasannya agar sadar bahwasanya kita adalah seorang hamba yang Allah ciptakan untuk ibadah. Yuk, mulai dibuka kesadarannya, mulai dibuka kewarasannya. Ada Allah yang maha dekat, ada Allah yang maha menyembuhkan. Kenapa nggak didekatin dulu? Malah sibuk ikhtiar ke sana kemari, yang nggak ngasih jaminan sembuh. Namun manusia tertipu. Itulah fitnah Dajjal laknatullah alaih. Datang dengan membawa gunung emas, tangan dan kirinya mengeluarkan air dan api. Siapa yang sakit disembuhkan, siapa yang mati dihidupkan, siapa yang miskin dikayakan. Nah, banyak manusia yang tertipu. Itulah kenapa Rasulullah bersabda, untuk apa? Perbanyak doa agar terhindar dari fitnah Dajjal laknatullah alaih. Maka begitu kita mendengar sabda itu, harusnya renungkan. Kenapa jauh-jauh hari suruh perbanyak doa agar dihindarkan dari fitnah Dajjal? Padahal fitnah Dajjal itu nggak mesti harus Dajjalnya turun dulu. Dajjal belum turun saja udah banyak orang yang kehasut dengan fitnahnya. Sakit yang penting sembuh, nggak peduli jalan sembuhnya seperti apa. Ini ciri-ciri yang sudah terkena fitnah Dajjal. Sakit yang penting sembuh, semua warisan dijual, harta dijual, rumah dijual, mobil dijual. Demi apa? Mencari sembuh. Ini ciri-ciri orang yang sudah terkena fitnah Dajjal. Padahal Allah sudah berfirman, wa idza maritu wa huwa yashfin, sembuh itu milik Allah. Apakah Allah memberi syarat? Enggak. Syaratnya harus dipindahin ke kambing, dipindahin ke telur, harus beli ini, harus beli itu. Enggak ada syaratnya. Allah hanya berpesan. Apa pesannya? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Pesan Allah hanya nyuruh kita taubat. Bukan jual mobil, bukan jual tanah, bukan jual warisan untuk berobat. Bukan. Allah hanya berpesan nyuruh kita taubat. Boleh jadi, kenapa? Termenset pola pikirnya. Oh, itu orang hebat bisa menyembuhkan. Oh, obatnya mahal bisa menyembuhkan. Dah. Boleh jadi sudah teracuni pikirannya oleh pedagang obat, oleh pedagang agama. Sehingga Pak tidak muncul kesadaran dan kewarasan. Itu teman-teman. Ya, tidak muncul kesadaran dan tidak muncul kewarasan. Akhirnya terjadilah hal seperti itu. Padahal ketika kita muncul kesadaran, iya, sakit saya dikarenakan karena dosa-dosa saya. Akhirnya datang kepada Allah, menangis yang lirih dalam keheningan malam, bermunajat, cukup alam semesta yang menjadi saksinya, malaikat yang mengaminkan doanya. Ya Allah, hamba akui ya Allah, semua penyakit ini dikarenakan karena dosa-dosa hamba. Hamba akui ya Allah, sulitnya sembuh ini dikarenakan karena kerasnya hati hamba. Engkaulah Rabb-Nya Maha Pengampun. Hamba mohon ya Allah, ampuni segala dosa penyebab penyakit ini. Dan Engkaulah Rabb yang Maha Menyembuhkan. Hamba mohon ya Allah, karuniakanlah sembuh untuk diri hamba. Bimbinglah langkah kaki hamba untuk mendapatkan sembuh yang berkah darimu, sembuh yang kau ridhoi, sembuh yang melahirkan ketaatan hamba kepadamu. Ketika kita sadar akan kesalahan kita sadar akan dosa-dosa kita memohon ampun kepada Allah, dan kita bertawakal kepada Allah. Ketika Allah sudah mengampuni dosa kita, Allah sudah meridhoi kita sembuh. Andaikan sembuhnya harus dengan obat, pasti Allah akan pertemukan dengan obat yang terbaik. Allah sendiri akan bimbing langkah kaki kita untuk berjumpa dengan obat yang terbaik. Andaikan sembuhnya harus lewat dokter, lewat rumah sakit, lewat ustadz, lewat kiai, lewat herbal, lewat terapi, lewat apapun, pasti Allah akan bimbing langkah kaki kita untuk berjumpa dengan jalan sembuh kita.
Karena jika Allah sudah menghendaki sembuh, satu butir nasi bisa jadi jalan sembuh. Jika Allah sudah menghendaki sembuh, seteguk air putih bisa jadi jalan sembuh. Jika Allah sudah ikut andil, tidak ada yang mustahil. Maka mari saudaraku semua yang dirahmati Allah, yuk munculkan kesadaran itu, munculkan kewarasan itu. Jadilah hamba yang sadar, akui kesalahan, akui dosa. Bukan jadi hamba yang songong, mentang-mentang punya harta berobat ke sana kemari, mentang-mentang punya biaya sampai ke luar negeri dan lain sebagainya. Sembuh itu ada pada diri kita sendiri. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Yuk, rubahlah diri kita. Rubahlah diri kita. Jangan jadi orang-orang yang sombong, yang selalu merasa benar, selalu merasa baik, gak punya kesalahan, gak punya dosa, mentang-mentang punya duit, ikhtiar kesana kemari, beli obat ini itu dan lain sebagainya. Bahkan bangga, kemarin saya untuk beli obat aja sampai sekian ratus juta. Dah. Uang banyak habis untuk sedekah, bagus. Dah, uang banyak habis untuk berobat. Kok bangga? Malu harusnya teman-teman. Malu. Yuk teman-teman, sedikit demi sedikit, mari sama-sama kita latih diri kita untuk menjadi orang-orang yang waras. Waras. Karena selama ini kita tuh jauh dari kewarasan. Jauh. Ngakunya orang Islam, ngakunya beragama Islam, tapi nggak tahu arah kehidupan seperti apa. Dititipi sakit, bingung, berobat ke sana kemari, ngeluh setiap hari. Katanya orang Islam, kok masih bingung? Kalau orang Islam, ingat dengan pesan Rasulullah. Berpegang teguhlah pada Al-Quran dan Sunnahku. Lihat solusi sakit apa dalam Al-Quran. Itu orang Islam. Kalau sakit hanya sebatas ikhtiar ke sana kemari, lantas untuk apa adanya agama? Bukankah agama itu adalah sebuah wadah supaya kita hidup punya aturan? Bukan hidup awur-awuran. Untuk apa ngaku umat beragama, ada aturan hidup dalam agama tapi nggak dipakai? Masih layakkah disebut umat beragama? Masih pantaskah menyandang gelar Islam? Ngakunya Islam. Aturan hidup dalam Al-Quran nggak dikerjakan. Petunjuk dari Rasulullah nggak diikuti. Ngakunya orang Islam. Pengennya masuk surga tanpa hisab. Kehidupannya jauh dari aturan agama. Dah. Lah kagak nyambung teman-teman. Allah berfirman, tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Dari situ aja harusnya sudah jadi waras, jadi sadar. Allah berfirman dengan ayatnya yang Masya Allah. Semuanya ada di Al-Quran. Apapun permasalahan hidup kita, semuanya ada solusi dalam Al-Quran. Malah cari jalan pintas. Gimana? Nah inilah teman-teman. Maka mari, ayo sama-sama sedikit demi sedikit belajar kewarasan. Belajar kewarasan. Itulah harapan daripada leluhur-leluhur kita. Harapan dari ulama-ulama terdahulu. Cerdaskan kehidupan bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak berperi kemanusiaan dan peri keadilan. Ayo merdekakan diri kita dari penjajah dunia. Penjajah dunia itu apa? Keinginan, harapan, angan-angan dunia, kecintaan kepada dunia yang berlebih. Penjajah dunia adalah mereka para pedagang obat, mereka para oknum pedagang agama. Itu penjajah-penjajah dunia. Bukan menghantarkan kepada keimanan, bukan menghantarkan kepada ketaatan. Justru apa? Menjauhkan dari ketawakalan. Hati-hati teman-teman. Inilah fitnah akhir zaman. Sehingga Rasulullah bersabda, akhir zaman Al-Quran hanya tinggal tulisan, agama hanya tinggal nama. Sekarang sudah terbukti. Aturan-aturan dalam Al-Quran gak dipakai. Al-Quran hanya tinggal tulisan. Padahal petunjuknya ada di Al-Quran. Namun lebih suka petunjuk orang pintar, orang viral. Nasihatnya diberikan oleh Rasulullah, namun lebih percaya sabda pedagang obat dan sabda orang pintar ketimbang sabda nabinya sendiri. Tuh teman-teman. Ya, lebih percaya sabda pedagang obat, sabda orang pintar, sabda pedagang agama daripada sabda nabinya sendiri. Udah terbukti. Udah terbukti. Rasulullah bersabda, semua penyakit ada obatnya, sebaik-baik pengobatan adalah hijamah. Apa itu hijamah? Berbekam. Kata pedagang obat, jangan berbekam,
berbekam itu berbahaya. Ikuti kata pedagang obat. Kata orang pintar, sakit kamu, kata pedagang agama nih, sakit kamu bukan gara-gara penyakit. Sakit kamu gara-gara ada yang ngirimin. Sakit kamu gara-gara ada yang guna-guna santet. Dah. Ada nggak yang kayak gitu? Lebih percaya pedagang obat, pedagang agama ketimbang sabda nabinya. Lah kan udah goyah imannya. Yuk, makanya hidup itu ketika mengakui, menyadari. Karena saya hanya mengajak orang-orang yang pengen sadar. Yuk, jadilah orang yang waras. Orang yang waras itu apa? Menjalani hidup sebagaimana wasiat daripada Rasulullah. Rasulullah berwasiat, berpegang teguhlah pada Al-Quran dan sunnahku. Tuh teman-teman. Ayo, baik kata Al-Quran, kerjakan. Jangan kata Al-Quran, tinggalkan. Ya, sesederhana itu dalam hidup. Sesederhana itu dalam hidup. Itu ya teman-teman ya. Sesederhana itu dalam menjalani hidup. Salam. Ya, sesederhana itu teman-teman. Makanya inilah pentingnya ilmu agama. Membuat kita hidup punya aturan, bukan hidup awur-awuran. Semakin jauh kita dari tuntunan agama, semakin kacau kehidupan kita. Itu udah pasti. Itu udah pasti. Bismillah. Semangat untuk waras. Semangat. Power of zikir. Power of zikir. Power of zikir. Ya. Waalaikumsalam Ibu Hamidah. Barakallah, barakallah, barakallah. Semangat untuk waras teman-teman. Ya, ucapkan pada diri sendiri. Selamat datang kewarasan, selamat tinggal kepeaan. Selamat datang sehat, selamat datang sembuh, selamat tinggal penyakit, selamat tinggal masalah. Gitu dong. Bangun mental block itu. Supaya apa? Jadi hamba yang ahli syukur, bukan hamba yang ahli kufur. Bukan kalau sudah bersabda Allah bersama dengan orang yang sabar, Allah menambah nikmat kepada orang yang bersyukur, azab Allah sangat pedih kepada orang yang kufur. Itu teman-teman. Untuk apa sih ngeluh? Apakah dengan kita ngeluh merubah keadaan? Enggak. Yang ada semakin mengeluh semakin ditambah kesulitan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87-88. Semakin mengeluh semakin ditambah kesulitan. Lalu untuk apa memilih ngeluh? Ketika syukur ditambah nikmat, ketika ngeluh ditambah sulit. Kenapa milih ngeluh? Hayu, orang waras pasti akan memilih syukur. Orang tidak waras akan memilih ngeluh. Itulah kenapa orang mengeluh itu dianggapnya orang tidak waras. Sebagaimana sabda Rasulullah, jika engkau mendengar rintihan keledai, tutuplah telingamu. Namun jika engkau mendengar suara ayam berkokok, perbanyaklah doamu. Rintihan keledai itu apa? Keledai adalah simbol daripada kebodohan. Orang yang sering mengeluh bagikan keledai yang bodoh. Itu teman-teman. Jadi ngeluh itu penyakit. Ayo sembuhin penyakit ngeluh. Kan semakin mengeluh semakin ditambah kesulitan. Kenapa? Karena ngeluh buah gerbang daripada kekufuran. Ketika kufur, apa pesan Allah? Azabku sangat pedih. Lalu untuk apa memilih untuk ngeluh? Sakit dikit, aduh ini penyakit kenapa nggak sembuh-sembuh? Udah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Kulu kalam doa, setiap ucapan adalah doa. Nggak sembuh-sembuh, kun terjadi, maka penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Tuh teman-teman. Ya, untuk apa mengeluh? Gak ada manfaatnya teman-teman. Maka hanya orang waras yang sadar mengeluh tidak ada manfaatnya. Namun bagi orang yang belum waras, ya hidup akan dipenuhi dengan ngeluh terus. Gitu ya teman-teman ya. Siap? Menjadi pribadi yang waras, selamat tinggal keluh kesah. Maka mulai saat ini jangan ngeluh. Sakit, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Engkau titipkan penyakit ini. Jadikan sakit ini sebagai penggugur dosa hamba. Ya Allah, bimbing hamba agar hamba senantiasa sabar dalam menjalaninya. Nikmat hidupnya. Maka meskipun sakit, nggak kelihatan wajahnya lagi sakit. Namun lihat orang yang nggak waras lagi sakit, wajah udah kayak jemuran kusut. Kusut apa bayinya? Kusut semuanya. Wajah suram, wajah menyebalkan. Teman-teman, so, orang kalau lagi ngeluh ada nggak wajah-wajah ceria? Nggak ada. Orang kalau lagi ngeluh surem, aura maghrib. Jangan ya dek ya, jangan suka ngeluh. Nggak ada manfaatnya ngeluh itu, nggak ada.
Jangan ya dek, jangan. Karena mengeluh itu ya penyakit yang luar biasa teman-teman. Maka bismillah yuk. Bismillah sehat, bismillah waras. Itu teman-teman ya. Jadi mulai saat ini ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah. Bimbinglah hati dan lisan hamba untuk tidak mengeluh dengan keadaan yang ada. Itu teman-teman. Ya, jadi mohon kepada Allah agar hati dan lisan kita untuk tidak mengeluh dengan keadaan yang ada. Apapun yang Allah titipkan indah di mata kita. Kenapa Allah karuniakan mata yang indah untuk melihat keindahan dari setiap catatan takdir yang Allah tuliskan. Itu hidup cuma sekali, gak bahagia, rugi. Bahagia itu milik kita. Jangan tempatkan kebahagiaan pada mulut orang lain. Jangan tempatkan kebahagiaan pada sikap perilaku perbuatan orang lain. Jangan tempatkan kebahagiaan kita dengan keadaan kita. Yuk, bahagia itu milik kita. Cukup Allah jadi penolong kita. Cukup Allah jadi pelindung kita. Itu cukup Allah. Maka zikirkan dengan penuh kenikmatan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. So, dengan penuh kenikmatan, dengan penuh ketaatan, Allah bidikrilah tatmainul qulub. Hati akan menjadi tenang. Tenangnya hati membuat tenang pikiran. Ya, tenangnya hati akan membuat tenang pikiran. Tenang pikiran akan berkah kehidupannya. Gitu ya teman-teman ya. Yuk mulai saat ini bismillah. Selamat datang kewarasan, selamat datang kesembuhan. Gitu dong. Ya, nanti bahagia hidupnya. Cuma gara-gara keadaan kok memilih untuk tidak bahagia? Dah, rugi amat. Hidup cuma sekali di alam dunia. Kok memilih untuk tidak bahagia? Rugi. Karena belum tentu akhiratnya bahagia. Udah mah dunianya memilih bersedih, memilih mengeluh. Akhiratnya memilih belangsak. Dah, rugi amat hidup. Yuk, hidup cuma sekali di alam dunia. Rugi kalau nggak bahagia. Maka jangan tempatkan kebahagiaan pada mulut orang lain. Pada sikap perilaku perbuatannya. Jangan tempatkan kebahagiaan pada keadaan kita. Yuk, jadikan setiap masalah pijakan anak-anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah. Ada masalah, semakin nikmat mendekat kepada Allah. Ada kesulitan, semakin nikmat mendekat kepada Allah. So, kalau lagi ada masalah, nikmat gak sholatnya? Kalau lagi ada masalah, nikmat gak sholatnya? Ya, so kalau lagi sholat, lagi ada masalah, nikmat gak sholatnya? Kalau lagi ada masalah sholat baru takbir. Allah. Kan gitu. Kalau lagi ada masalah kan nikmat sholatnya. Bahkan merasa orang yang paling khusyuk ibadahnya. Tuh teman-teman. Ya, maka jadikan setiap masalah itu pijakan anak-anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah. Ya, jadikan setiap kesulitan dalam hidup, penyakit dalam diri, jadikan pijakan anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah, bukan malah menjauh dari Allah. Ada masalah ngeluh, ya semakin jauh. Ada masalah datang ke orang pintar, ya dah. Ya, bismillah ya. Yuk teman-teman. Ya, semangat untuk waras, semangat untuk sehat, semangat. Ya, semangat. Silakan yang mau dicas dulu baterainya, silakan. Silakan dicas dulu, silakan. Semangat semuanya. Power of zikir. Semangat. Itulah kehidupan teman-teman, ya. Makanya yuk kita awali dari hal-hal yang baik. Dari mulai bangun tidur, ucapkan rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau masih titipkan ruh ini untuk jasad hamba. Sehingga Engkau masih hidupkan hamba di hari ini ya Allah. Jadikanlah hidup hari ini menjadi hidup yang terindah. Itu dong. Awali dengan doa yang baik. Terima kasih ya Allah. Mata hamba masih bisa melihat. Telinga hamba masih bisa mendengar. Lisan hamba masih bisa berbicara. Ya Allah, sibukkanlah pandangan hamba, pendengaran hamba, lisan hamba, sibuk dalam ketaatan. Sok doain kayak gitu. Terima kasih ya Allah, Hamba masih titipkan jasad yang utuh.
Hamba mohon ya Allah, jadikan setiap jasad ini, jika ada penyakit, hamba mohon kesembuhan, karena Engkau lah Rabb yang maha menyembuhkan. Jadikan ya Allah jasad ini Engkau sehatkan dalam ketaatan. Jadi sehatnya itu melahirkan ketaatan. Sok doa kayak gitu teman-teman. Indah bangun tidur kalau kayak gitu. Indah. Bangun tidur buru-buru ke kamar mandi. Dah, gimana nggak jadi pikun? Nyawa belum ngumpul, udah dipakai jasadnya. Pikun orangnya. Jadi pikun, jadi apa? Gampang ngantuk kalau ibadah. Itu salah satunya gitu. Bangun tidur buru-buru. So, pikun teman-teman. Pikun. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, nanti seperti itu bangun tidur tuh udah indah sekali bawahnya. Kenapa? Bangun tidur kita akan menentukan hari kita teman-teman. Bangun tidurnya bahagia, satu hari bakalan bahagia. Bangun tidurnya, ya Allah ini pinggang kayak ketabrak kereta. Dah, nanti kalau ada malaikat lewat, amin. Sakit beneran gimana? So, sekali-kali, bukan sekali-kali, seterusnya. Pinggang sakit, alhamdulillah ya Allah. Nikmat sekali rasa pinggang ini. Jadikan kenikmatan ini ya Allah menjadi semangat untuk ibadah. Semangat untuk ruku, semangat untuk sujud. Sok, dirubah perkataannya. Dirubah. Jangan sampai ucapan yang keluar keburukan terus. Kulu kalam ad-doa, setiap ucapan adalah doa. Kalau yang keluar hanya keburukan, ya jangan berharap kebaikan. Gitu ya. Itu seperti itu ya. Makanya hayu sedikit demi sedikit, yuk kita latih diri kita untuk tidak mengeluh. Bangun tidur, perbanyak rasa syukur. Bangun tidur, buka pintu, lihat anak, alhamdulillah ya Allah. Engkau masih kumpulkan hamba dengan anak hamba. Jadikanlah anak hamba anak yang soleh dan soleha. Doakan dan jadikanlah hamba orang tua yang baik, yang meninggalkan kebaikan, yang mewariskan kebaikan. Itu teman-teman. Jadi nggak tantrum. Udah tua tantrum. Anak dimarahin mulu. Anak salah mulu. Dah, udah tua tantrum. Itulah kenapa disebut ya. Jadi harus dipahami teman-teman. Siklus manusia itu dari kecil, dewasa, sampai kayak anak kecil. Nah, sampai anak kecil itu apa? Hatinya seperti anak baru lahir, bersih. Bukan makin tua, makin tantrum. Makin banyak maunya, makin banyak keinginannya. Dah, udah tua, kelakuan kayak bayi. Dikit-dikit ngambek. Dikit-dikit. Ada, ya semoga kita semua dijauhkan dari sifat itu ya. Apa sih makna dibalik itu? Semakin tua, semakin kaya bayi. Semakin tua, semakin membersihkan hati. Semakin tua, semakin mendekat kepada ilahi. Bukan semakin tua, semakin tantrum kayak bayi. Pengen makan, mintanya disuapin. Ya, udah di sembarang tempat, pengennya dicebokin. Itu mah bayi. Meskipun gak apa-apa ya, itu ladang pahala buat anak-anaknya. Tapi masa tega sih jadi orang tua kayak gitu. Yuk, kalau bisa tuanya kita nggak ngerepotin anak. Yuk, bismillah. Jangan sampai tuanya kita tidak ngerepotin anak. Tuh teman-teman. Maka persiapkan dari sekarang. Makin tua, makin membersihkan hati. Bukan makin tua, makin kayak bayi. Pengen dicebokin. Makan pengen disuapin. Apa-apa kepengin. Dikit-dikit nangis. Tantrum mulu. Yuk. Nggak bisa. Puasa kafarat nggak bisa digabungkan dengan puasa apapun. Nggak bisa. Ya. Ustaz, gimana cara menghadapi orang yang suka marah gak jelas? Sabodo teing. Marah dia, urusan dia dengan Allah. Jangan sampai marahnya dia mengotori hati kita. Mau dia marah-marah kayak gimana, jadilah orang yang baik karena Allah dan untuk Allah. Meskipun kita menghadapi orang-orang yang sedang marah, sabodo teing. Jangan izinkan sifat marahnya memasuk dalam hati kita. Mau dia marah-marah, biarin. Jangan terpengaruh dengan kemarahannya. Maka apa? Tangan kita tidak mampu untuk menyumpal mulutnya yang sedang marah. Namun tangan kita masih bisa menutup telinga kita untuk tidak mendengar kemarahannya. Dan tangan kita masih bisa kita pakai untuk menengadahkan tangan ke atas, mendoakan kebaikan pada yang sedang marah-marah. Gitu teman-teman. Jadilah orang yang baik dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Baiklah karena Allah dan untuk Allah. Jangan melakukan kebaikan untuk makhluk.
kecewa. Tapi melakukan kebaikan, niatkan untuk Allah. Kita berbuat baik pada pasangan, bukan gara-gara pasangan, gara-gara Allah. Melakukan kebaikan untuk orang lain, bukan karena kasihan, karena Allah. Tuh teman-teman. Jadi belajarlah hidup sabodo teing, bodoh amat dengan sikap orang kepada diri kita. Nah, itu baru namanya orang merdeka, tidak terpengaruh dengan keadaan. Kemanapun ia berada, kemanapun ia pergi, ia bagikan air yang bisa mencari celah kemanapun dan selalu mencari tempat terendah untuk bermuara. Itu baru namanya hamba merdeka selalu. Ya, merdeka selalu teman-teman. Ya, merdeka. Kan gitu doanya, cerdaskan kehidupan bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Yuk, jangan mau diri kita dijajah oleh perasaan kita. Yuk, jangan mau ngapain hidup sekali terjajah perasaan. Dah. Hidup cuma sekali terjajah perasaan. Gitu ya teman-teman ya. Boleh, silakan dikodok. Makanya gini teman-teman, kalau lagi umroh itu manfaatkan. Kalau lagi umroh, selepas sholat wajib, usahakan mengkodok sholatnya lagi. Karena apa? Derajatnya di sholat Nabawi, sholat di Masjid Nabawi dan sholat di Masjidil Haram itu luar biasa. Tuh, itu seperti itu teman-teman. Ya, jangan terpengaruh dengan apapun. Bahagia itu milik kita. Karena sang pemberi bahagia adalah Rob yang maha cinta. Maka cukup ia yang bersemayam dalam hati kita. Yang lain hempaskan. Cukup Allah yang ada dalam hati kita. Karena ia adalah Rob yang maha cinta dari seluruh para pecinta. Maka berikanlah cinta kepadanya. Karena siapapun yang memberikan cinta kepadanya pasti tidak akan pernah kecewa. Karena Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang mencintainya. Itu ya teman-teman ya. Orang kalau hidupnya kayak gitu insya Allah indah hidupnya. Waalaikumsalam semuanya. Indah nggak kalau hidup kayak gitu? Indah nggak? Allah adalah Rob yang maha cinta dari seluruh para pecinta, yang tidak pernah mengecewakan setiap hambanya yang mencintainya. Maka cukuplah Allah yang ada dalam hati kita. Yang lain hempaskan. Kecintaan kepada yang lain hempaskan. Cukup Allah yang ada dalam hati kita. Karena Allah tidak pernah mengecewakan siapapun hambanya yang mencintainya. Itu teman-teman. Ya. Waalaikumsalam.